Wa ju'ilat qurratul ain fi salat, ya, dan dijadikan orang yang salat itu penyejuk hatinya, ya. Di dalam salat itu dijadikan orang yang salat itu penyejuk hatinya. Contohnya gimana? Ketika Allahu Akbar, azan, sudah siap hatinya, seneng, mau salat nih, aduh, gembira nih hatinya. Itu ketika disenangkan hatinya ketika mau menghadap Allah. Nah, dikasih penyejuk. Allahu Akbar, wah sudah siap-siap nih, azan sudah buru-buru dia, karena apa? Hatinya senang ketika sholat. Ketika dihadapkan dengan sholat, gembira hatinya, senang hatinya. Nggak azan lagi, baru tadi azan zuhur, udah asar lagi, cepet betul waktu sekarang. Nah, ini hati-hati begini. Sebab mereka yang senang, hatinya sejuk ketika mau menghadap Allah, ya mereka orang-orang yang termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa innal abda idza qama, ya, bagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna abda idza qama yusalli utiya bidzunubihi fudiat ala ra'sihi, ya, jika seorang hamba itu mendirikan salat, utiya, ya, diberikan bidzunub, dosa-dosanya, fudiat, diletakkan di atas kepalanya. Ketika orang salat itu dosanya ditaruh di kepala, au ala atikihi, atau ditaruh di pundaknya. Fa kullama raka'a au sujuda tasaqqata anhu, jika dia ruku gini, maka jatuh tuh dosa-dosanya. Ya. Kita mau sholat, ketika Allahu Akbar, itu Allah taruh tuh dosa kita tuh di kepala, gede. Kita habis maksiat, gede, berarti kayak gunung ditaruh di kepala atau taruh di pundak. Ketika kita ruku, Allahu Akbar, tuh jatuhan tuh sedikit-sedikit. Sami Allah liman hamidan, Allahu Akbar, sujud, tambah banyak jatuhnya. Semakin lama sujudnya, semakin banyak jatuhnya. Ya, makanya sholat kita jangan kayak sholatnya burung perkutut, cepat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan. Kalau bisa kita pakai tumanina, ya, supaya yang seperti disabdakan Nabi SAW, ketika kita sujud atau kita ruku itu jatuh dosa-dosa kita. Sebab orang yang sholat itu dosanya ditaruh di atas kepalanya. Ketika dia sujud, jatuhan. Ketika dia ruku, jatuhan lagi. Kayak apa? Benda kalau kita taruh di kepala kita, ketika kita sujud atau ketika kita ruku, maka benda tersebut akan jatuh. Wa qala ulama, dan ulama juga berkata, inna sholata afdolul ibadat badaniyah. Sholat itu paling afdolnya ibadah badan. Ya. Farduha afdolul furud. Ya. Afdolnya ibadah, ya. Yang fardu itu sholat fardu. Paling afdolnya ibadah yang fardu, sholat fardu, yakni lima waktu. Wa naqluha afdolul nawafil, dan yang sunnahnya sholat sunnah itu paling afdolnya sunnah. Sunnah kita apa? Siwak, apa mungkin semua. Tapi kalau mau kita bilang afdol, lebih afdolnya lagi itu sholat sunnah. Ya. Perbuatan wajib yang paling afdol sholat, dan perbuatan sunnah yang paling afdol dari semua sunnah adalah sholat sunnah. Ya, dan juga di sini sholat itu dibagi menjadi 5 macam. Ya, sholat dibagi menjadi 5 macam. Sholatul ula, sholat yang pertama sholat zuhur. Kenapa dikatakan sholat zuhur? Wasumiyadz zuhra li'annaha dhahiratun fi waqtin nahar. Sesungguhnya dikatakan dia sholat zuhur li'annaha, karena sesungguhnya sholat zuhur itu nampak fi waqtin nahar, di waktu siang. Ya, orang sholat zuhur itu di waktu siang. Dan juga dikatakan sholat zuhur itu sholat yang pertama dilakukan Rasulullah sama umatnya. Sholat yang dilakukan pertama Rasulullah sama umatnya itu sholat zuhur. Loh, kenapa nggak subuh? Dibilang sholat subuh sholat pertama. Sebab Rasulullah sholat subuh dulu. Ketika perjalanan Isra, Rasulullah sholat. Nyampe di Masjidil Aqsa, sholat sama Nabi, ya, sama malaikat. Ini ada Jibril di situ semua, dan disolongkan Rasulullah SAW sebagai imamnya. Sehingga Rasul sholat subuhnya bersama para malaikat. Lalu yang kedua sholat zuhur. Sholat zuhur itu sholat yang pertama dikatakan. Sebab sholat zuhur itu sholat yang pertama kali dilakukan Rasulullah bersama umatnya. Ya. Jadi dikatakan sholat zuhur adalah sholat di awal waktu. Li'annaha yufalu fi waqti dhuhar. Ya, kenapa dikatakan sholat itu sholat zuhur? Karena sholatnya itu ketika di waktu yang nampak, zohir. Zohir ini nampak, ya gitu, matahari terlihat. Matahari terang, matahari kelihatan, kita sholat. Itu maksud sholat yang terlihat. Kapan waktunya? Yakdukhul, ya, kapan masuknya waktu zuhur? Bizawali syams, ketika zawal, ya, ketika matahari itu tepat agak bergeser dikit, ya. Itu masuk waktu zuhur. Wa yakhruj, dan keluarnya
idza sara zillu kulli syai'in mislahu. Ya, jika menjadi bayangan tersebut seperti dirinya, ya, seperti rupanya orang tersebut. Ya, jika menjadi bayangan itu semuanya itu seperti benda yang diberdiri. Contohnya kita kasih berdiri pulpen, ya. Kasih berdiri pulpen. Ketika bayangannya ini sama pulpen tersebut, bayangannya misalnya ini 30 cm. Bayangan yang timbul dengan sebab matahari 30 cm, berarti keluar sudah masuk waktu zuhur. Ya, sudah berarti masuk waktu asar. Ghairu dzilli istiwa, ya, selain dari waktu istiwa. Sebab zaman dahulu ya baginda Nabi SAW nggak ada jam. Baru aja zaman berapa ratus tahun sekarang ini pakai jam, dulu nggak ada jam. Jadi waktunya mereka tahu waktu sholat itu bukan dari azan. Ya, bukan dari azan. Azan itu cuma panggilan orang buat sholat. Tapi kalau mengetahui waktunya sholat itu bukan dari azan. Azan itu cuma panggilan Allah Akbar, mengumandangkan panggilan orang sholat. Tapi waktunya itu dari alam. Alam yang membuat waktu buat sholat. Ya, alam yang menjadikan waktu itu buat tahu masuknya, tahu keluarnya. Ya, ketika ini mau sholat zuhur, sempat nggak ya? Ketika orang itu berdiri, saya panjangnya misalnya 170. Ketika diukur bayangannya 170 cm juga. Nah, berarti ya keluar sudah waktunya. Berarti ini sudah masuk waktu asar. Ya. Jadi orang dulu itu mereka kalau mengukur waktu dia pakai alam, pakai lihat keadaan, ya, langit, lihat keadaan sekitar. Kalau sekarang alhamdulillah sudah enak, sudah ada jam, sudah ada azan, tidak ada yang susah, gampang semuanya, ya. Auqati sholatu zuhur, waktu-waktu sholat zuhur, waktu fadilah, waktu yang afdol. Waktu yang afdol orang untuk sholat zuhur. Kapan? Min awalil wakti biqadril istighal bi asbabis sholat. Ya. Dari awal waktu dengan seukuran ia disibukkan bi asbabis sholat, dengan sebab-sebab mau sholat. Ya. Kapan waktu yang afdol untuk sholat? Ketika mereka mau, waktunya tadi, ketika masuk waktunya bizawali syams, ketika agak tergeser matahari sedikit. Kalau itu tengah-tengah banget ya, dia agak geser. Kalau masuknya tuh pas tengah-tengah cuma agak geser sedikit, ya, agak geser. Kalau kita berdiri mungkin bayangan kita sedikit aja timbulnya. Nah, itu masuk waktunya. Ketika itu azan, Allahu Akbar, kita persiapkan diri kita buat sholat. Kita siap wudu, ambil baju, kita jalan ke masjid, sholat qobliyah. Habis sholat qobliyah langsung kita sholat zuhur. Itu waktu yang paling afdol. Waktu yang paling afdol, tapi jarang begitu ada, ya, kebanyakan itu terjadi di Mekah. Kalau kita jarang seperti itu, kebanyakan kita habis azan qobliyah masih puji-pujian, Allahumma, masih sholawatan, masih kalau di pondok-pondok makan lebih lama lagi, ya, masih ada wirid sebelum zuhur, masih baca wirid lagi, jadi waktunya masih agak lama. Nah, ini kalau waktu fadilahnya seperti itu. Nah, ini yang kedua, waktu ikhtiar, waktu pilihan, waktu yang banyak dipilih oleh umat saat ini. Kapan itu? Min awalil waqti, ya, dari awalnya waktu, dari masuknya waktu tadi, ila yabqa qadru ma yasha'us shalat. Ya. Dari waktunya tadi sampai mencukupi sekiranya untuk sholat. Ya, waktu ikhtiar sampai sekiranya waktu untuk sholat, ya. Mencukupkan dia untuk sholat dari awal waktu sampai tersisa seukuran waktu untuk sholat tadi, itu waktu ikhtiar, jadi panjang, ya, jadi masih waktunya itu waktu panjang, ya. Sebab apa? Sholat itu utamanya bukan tepat waktu, bukan Allah azan langsung sholat, bukan, ya. Sebab Nabi SAW mengatakan afdolul amal as-sholatu fi waktiha, ya. Paling afdolnya amal itu sholat di waktunya. Shadaqatu jariyah, birrul waliden, 3 kata Rasulullah. Rasul nggak bilang afdolul amal sholat fi awal waktu, enggak. Tapi Rasulullah SAW bilang sholatu fi waktiha, sholat di waktunya. Kapan waktunya sholat? Ya, ini dibagi menjadi 7. Ada waktu fadilah, ada waktu ikhtiar, waktu yang dipilih. Ini waktu yang dipilih ini seperti kita. Ya, kita habis azan, sholat qobliyah, masih puji-pujian, masih wirid apa, sebab waktunya belum keluar. Kapan keluar waktunya? Idza sara zilli kulli syai'in mislahu, jika diberdirikan suatu benda menimbulkan bayangan sama seperti bayangan tersebut. Yakni waktunya sampai mau asar, ya.
Jadi Rasulullah SAW bilang itu afdolu amal as-sholatu fi waktiha, sholat di waktunya, bukan sholat di awal waktu. Ya, karena kebagian banyak bilang, sholat harus awal waktunya. Ya bagus, masuk di waktu fadilah. Tapi kalau kita mau ambil setelahnya ada waktu ikhtiar, waktu pilihan, boleh juga. Nah, di sini yang ketiga juga dikatakan waktu jawas, waktu bolehnya kita buat sholat, waktu jawas. Kapan? Min awalil waktu ila an yabqa qadru ma yasa'u sholat. Sama seperti tadi waktu. Oh enggak. Waktu jawas min awalil waktu ila yabqa qadru ma yasa'u sholat. Ya, sama. Sama seperti waktu ikhtiar. Waktunya boleh itu sama seperti waktu ikhtiar. Lalu yang keempat waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Ya, apa? Kenapa kok dibilang diharamkan? Waktu sholat kok, tapi kok dibilang diharamkan? Kenapa? Kullu syai'in fihi sababihin. Ya, semua sesuatu itu ada sebabnya. Ya, ini dikatakan di sini waktu hurmah, waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan buat sholat? Sholat zuhur ya. Kapan waktu diharamkan ketika sholat zuhur? Idza lam yabqa minal waqti qadru ma yasa'us sholat. Jika tidak tersisa ya dari waktu seukuran orang itu untuk sholat. Ya, jadi ketika dia Allahu Akbar, sholat zuhur nih, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahu Akbar, asar udah. Ketinggalan jadi kan? Ya. Nggak pas dia sholat ini, nggak sempurna, nggak sampai habis sudah masuk azan. Ini waktu yang dikatakan waktu haram. Karena apa? Karena dia nunda-nunda, bukan sholat di waktunya. Sholat di waktunya kan tadi ada dikasih waktu fadilah ada, ikhtiar ada, waktu yang dipilih sama waktu yang boleh. Nah, dia ngambil di waktu yang haram. Bukan haram sholatnya, bukan haram perbuatannya, bukan, tapi waktunya itu yang dia ambil yang haram. Contohnya gini, ada orang mencuri. Uang curiannya dipakai buat haji. Ya, uang curiannya dipakai buat haji. Yang hajinya haram nggak? Enggak. Tetap sah. Ya, terus ibadah yang lain sah. Karena kan dia uangnya dia pakai uang curian. Nah, itu urusan uangnya dia sama Allah, tapi ibadah hajinya, dia tawaf, dia apa tetap sah. Nah, ini seperti ini. Waktunya yang dia pakai dia sholat ini waktunya yang haram. Bukan sholatnya. Bukan zuhurnya yang haram, tapi waktu yang diambil ini waktu yang diharamkan ya. Ya. Karena kan semua itu ada nisabnya masing-masing. Nggak bisa kita ngitung itu. Orang mencuri, ya, uang curiannya disedekahkan. Sedekahnya gimana? Pahala, tetap pahala. Tapi curinya tetap dosa. Ya tetap dosa, tetap haram. Ya cuma waktunya ketika dia ngambil itu haram. Nah. Lalu yang kelima, waktu uzur, waktu yang dimaklumi, ya, waktu yang uzur. Boleh nih, uzur. Kapan? Waktu asri kulluhu, waktu asar semuanya. Kok dibilang waktu uzurnya zuhur itu asar? Sebab waktu zuhur itu boleh diganti di asar. Apa? Jamak. Jamak takhir atau gosor, niat gosor takhir. Jadi ketika saya tidak sempat nih, kayaknya jam 12. Ini saya jam 12 nih bakal berangkat nih. Mau berangkat dari Surabaya ke Solo. Wah, 4 jam nih naik kereta. Ini berangkat jam 12, nyampe Solo jam 4. Wah, kayaknya saya lagi junub nih. Kalau mau mandi mau apa ketinggalan kereta. Ya sudah langsung naik kereta pergi ke Solo, sampai Solo langsung gosor langsung jamak. Ya jamak takdim boleh. Salat asar dulu 4 rakaat baru salat zuhur 4 rakaat. Kalau dia mau gosor boleh juga, gosor lebih afdol, lebih bagus 2 rakaat. Ya. Di setiap waktu salat dipakai azan.